Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi asrari fid darain amin. Ihya Ulumuddin juz 1 Kitabul Ilm. Babnya bab awal, Fadilatul Ilm. Ad-Dars ats-tsani. Wa qala 'azza wa jalla. Wa qala, dan berfirman Allah 'azza wa jalla, wa qala alladhina utul ilma, dan berkata orang-orang yang diberi ilmu, yakni al-ulama, wailakum, celakalah kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maksudnya, pahala Allah lebih baik daripada keindahan dunia. Bayana menjelaskan anna izama qadril akhirati, keagungan akhirat, besarnya keagungan akhirat itu yu'lamu, bisa diketahui bil ilmi, dengan ilmu. Jelas bitarigil ulama, ya. Al-ulama yarwuna an masyayikhihim, mereka meriwayatkan keterangan tentang akhirah dari gurunya, dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah azza wa jalla. Ini penting loh ini bagi orang yang suka tafakkur, suka nazar, suka berpikir. Sekarang beginilah, alam akhirat itu memang sudah ada, tapi kita mahjub, kita dihijab, tidak bisa melihat bagaimana ahwalul akhirah. Kita dengar ada surga, ada neraka, ada azabul qabr, kita dengar, tapi kita nggak bisa melihat. Naam, ada, saya paham, orang-orang yang mukasyifin, yang ahli kasyaf. Cuma repot kalau kita lewat itu. Bagi murid-murid mereka, naam yusaddiqun. Masalan, orang yang menjadi murid Syekh Abdul Qadir Jailani fi zamanihi, orang yang menjadi murid Sayyidi Ahmad Al-Badawi fi zamani, fi zamanina saya yakin ada khulafa'uhum, wallahu alam fi ayna, itu murid-murid mereka bisa beriman, tapi enggak bisa kayak Quran kan, semua muslimin yu'minun bi kalamihim, kalamil awliya, ini enggak bisa. Kalau Quran ini kan hebat, baik muridnya wali atau orang yang nggak percaya wali tapi masih percaya Quran, masih bisa percaya akhirah. Halas, kita tidak bisa melihat. Jelas dikecualikan orang-orang yang bisa melihat, ya. Haulail kiram. Bagi kelompok mahjubun seperti kita ini butuh berita. Jadi akhirat dalam berita, alam barzah dalam berita, surga dalam berita. Siapa yang membawakan berita ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gak kayak berita di alam dunia, sahih bi tariqil Qur'ani wal hadis. Jadi begitu. Kalau kita jelas menerimanya bi tariqil ulama. Kita dengar kan ada, ya gini ya, di dalam memahami berita itu, berita tentang akhirat,
berita tentang alam barzah, jelas ada cara-caranya. Di antaranya yang selalu saya dengung-dengungkan di dalam pikiran saya saat saya membaca berita tentang surga, tentang neraka, tentang bidadari, makanan surga, itu keterangan ulama bahwa amantu, saya beriman dengan wujudnya neraka, titik. Saya beriman bahwa neraka panas, titik. Saya beriman dengan wujudnya surga. Saya beriman bahwa surga itu lezat, titik. Jangan naik lagi dihayalkan. Nah, ini sudah batasan ini. Itu masyayikhuna selalu memberikan tambih, peringatan. Begitu kita membayangkan jadinya khoyal, menghayal. Limadha? Sering sudah saya ulang-ulang. Sebab laisa, tidak mungkin ada contoh yang persis bisa memetakan secara jelas tentang naimul jannah wa adzabun nar, gak bisa. Paling neraka panas, panasnya kira-kira seperti ini gitu. Bidadari cantik, cantiknya kira-kira seperti ini, begitu saja. Jangan dihayal-hayalkan ya, nggak akan ketemu. Sebab ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Cuma memang ahlul iman, ya, ahlul iman yang sudah beriman dengan berita-berita tentang surga, tentang neraka, dan ikhlas di dalam imannya, nanti derajatnya itu sama Allah ditambah itu. Ya, ditambah. Bagaimana rasanya? Nah itu yang disebut dzauq, gak bisa diceritakan ya, hanya bisa dirasakan. Ditambah itu nanti sama Allah Ta'ala. Darajatul imannya itu ditambah. Tambah khauf. Jadi dengar tentang azabun nar itu takutnya benar-benar. Dengar tentang naimul jannah itu rindunya betul-betul. Sampai nanti dia bisa wusul ke derajat ka'annahu syahidul jannah wan nar. Kama waqa'a lis-sahabah ridwanullah alaihim. Sahabat Nabi sudah begitu. Wa waqa'a aidan bagi ahlul iman yang sampai ke darajatul kamal, seolah-olah dia jannah amamu wan nar amamu. Jadi syauq dan khaufnya itu betul-betul. Kan ada itu cerita-cerita begitu di manaqibul ulama wal auliya, terutama di manaqibus sahabah. Bahkan balagha ba'dus sahabah ila an ijtama'a bil malaika, sampai bisa bertemu ya Allah terang-terangan dengan malaikat. Kalau sudah itu sudah ajib itu sudah namanya maqam musyahadah. Kalau orang sudah maqam musyahadah, maqam khobarnya sudah nggak dipakai lagi, udah naik kan itu. Orang mempelajari adanya malaikat, ta'allama, dia belajar malaikat maujud. Kemudian amanah, beriman bahwa malaikat maujud. Itu selagi dia belum bisyahid. Kalau dia sudah melihat ya Allah malaikat Jibril, para malaikat, ya sudah naik, namanya maqamul musyahadah. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum walau fi awakhiril umr. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa tilkal amthalu, itu ada amthal ya, mathal-mathal di dalam Al-Quran, perumpamaan-perumpamaan. Wa tilkal amthalu, dan itu mathal-mathal, contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan. Nadribuha linnasi, kami menjadikannya untuk manusia. Wa ma yaqiluha, dan tidak akan bisa memahami amthalul Quran ya, dari Allah itu, illal alimun. Jadi Allah sudah memberikan nas yang bisa
memahami amsal Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran hanya para ulama yang bertafakkur, yang suka merenung. Di ithafnya begitu, al-mutadabbirun. Fa akhbar Allah Ta'ala, ini ithaf, an amthalihi allati yadribuha li'ibadihi yadulluhum ala sihhati ma akhbara bihi anna ahlal ilmi humul muntafi'una biha al-mukhtassuna bi'ilmiha. Ini dalil agungnya pangkat ulama indallah azza wa jalla, sampai diakui oleh Allah Ta'ala. Yang bisa memahami amsal saya ya cuma ulama gitu. Di dalam Al-Quran 40 lebih amsal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari riwayat bagus. Wa kana ba'dus salafi idza marra bimathalin la ya'rifuhu yabki wa yaqul lastu minal 'alimin. Sebagian ulama salaf apabila melewati ayat Al-Quran yang ada masalnya, ada perumpamaannya, la ya'rifuhu, dia tidak mengerti tentang masal itu, yabki, dia menangis. Yabki ini samratul iman ini. Ini yang dibilang yazidu wa yankus, bangsa yabki ini. Ini buahnya iman. Kalau iman la yazidu wa la yankus. Yang yazid wa yangus samaratul iman. Kayak begini nih, sedih. Saya kok enggak paham Al-Quran. Nanti si sedih ini kadang naik, kadang turun. Itu yang dimaksud dari iman yazid wa yangus. Kalau lagi naik sedihnya, berarti imannya lagi naik. Melewati masal di dalam Al-Quran, dia tidak paham, sedihnya dikit, ya lagi turun gitu. Wa yaqul, dan ba'du salaf itu berkata, lastu minal alimin. Berarti aku bukan termasuk ulama. Jadi orang-orang dulu itu kalau baca ayat-ayat Al-Quran itu menjiwai ya. Penjiwaan ini yang hilang dari kita sekarang itu. Malah kita lebih kuat penjiwaannya kalau baca koran, baca berita, baca novel. Ya maaf ya, kayak ibu-ibu yang hobi sinetron itu. Kalau lihat sinetron sampai nangis, itu penjiwaan itu. Baca Quran ini santai-santai aja. Malah cepat-cepat. Kadang mukanya jadi angka 8, pengen cepat-cepat selesai. Allah yahdina wa yahdihim wa yahdikum jami'an. Itu yang harus dihidupkan lagi, penjiwaan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti kalau sudah nawaitu, kita niat dengar riwayat ba'du salaf tadi, idza qara'a ayat marra bimathalin la ya'rifu yabki, dengar gitu-gitu kita kepingin dulu tuh. Sudah ada keinginan, natubu ilallah wa narja' ilaih. Kemudian memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi rizki penjiwaan di dalam Al-Quran. Nanti Allah yu'ti, insyaallah dari hari ke hari yazdad. Perlu kapan-kapan dibahas itu ya. Ahwalus sahabah kalau baca Al-Quran. Ahwalu al-imam Madzhabul Arba'ah itu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali kalau baca Al-Quran. Halatul fulan itu perlu itu biar kita tahu. Ahwaluhum fi qiraatil Quran. Itu yadullu ala quwwati imanihim radhiyallahu ta'ala anhum. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walau radduhu, seandainya mereka muslimun, orang-orang Islam mengembalikan perkara ila rasuli, kepada ar-rasul, wa ila ulil amri, dan kepada ini ulul amri al-ulama ya,
dan kepada orang-orang yang menguasai perkara minhum dari muslimin, yakni al-ulama. La'alimahu, pasti akan mengetahui perkara, alladzina, orang-orang yastambitunahu, yang mengambil istimbat, minhum, dari muslimin. Istimbat, mengambil pengertian hukum, yakni al-ulama. Nah, ini ayat ini dimasukkan di urusan al-ilmu wa ahluh. Rudda hukmuhu fil waqa'i ila istimbatihim wa alhaqa rutbatahum bi rutbatil anbiya fi kashfi hukmillah. Jadi dikembalikan hukumnya di dalam kejadian-kejadian ke istimbatul ulama. Istimbat, menentukan perkara berdasarkan dalil. Yang ahli istimbat ya ulama. Wa alhaqa, dan mengikutkan Allah rutbatahum, derajatnya ulama, bi rutbatil anbiya, dengan derajatnya para nabi, fi kashfi hukmillah, di dalam membuka hukum Allah. Bukan di dalam darajahnya, bukan, tetap bidayatul anbiya tidak akan bisa dicapai oleh paling tingginya al-ulama walal awliya. Nggak bisa, bidayahnya aja nggak mungkin ya, beda kelas. Ini mah urusan memahami hukum saja. Waqila, dan dikatakan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai bani Adam, qad anzalna, sungguh-sungguh kami Allah telah turunkan, alaikum, bagi kalian, libasan, pakaian, yuwari, menutupi, sawadikum, aurat kalian, libas yakni al-ilm. Yang dimaksud libasan di sini adalah ilmu. Warisha yakni al-yaqin. Risha ada yang mengartikan hiasan, ada yang mengartikan jamal, keindahan, ada yang mengartikan risyut ta'ir, bulu burung, tapi yang pas di sini itu hiasan ya. Warisha yakni al-yaqin, walibasut taqwa, dan pakaian takwa yakni al-haya. Tafsirannya libasut taqwa adalah al-haya. Al-makna qad anzalallahu al-ilma wal yaqina wal haya'a gitu. Anzalna alaikum, sudah diturunkan, tinggal dicari. Wa qala azza wa jalla, dan berfirman azza wa jalla, walaqad, dan sungguh-sungguh, ji'nahum, kami telah datangkan bagi mereka, bi kitabin, kitab, fassalnahu, yang kami jelaskan, ala ilm, dengan ilmu. Maksudnya Imam Ghazali ini keterangan tentang al-ilmu dan al-ulama itu diulang-ulang, menunjukkan sangat perhatiannya Allah kepada al-ilmu wa ahlul ilmi. Wa qala Allah Ta'ala, tapi gini ya, salah satu kekurangan, nggak semua sih, tapi saya lihat itu rata-rata ini, kekurangan orang itu, begitu dia mau tobat, itu larinya ke ibadah. Nanti perhatikan aja. Ini ada orang-orang yang dulunya banyak maksiat gitu. Biasanya kan mulai sadar-sadar itu, imma udah tua, udah mulai batuk-batuk, sakit-sakit, itu lemas-lemas. Itu kan mulai pikiran tobat, atau sakit parah.
itu yang saya kurang cocok, ya nggak apa-apa, hanya kurang cocok aja. Larinya itu ke ibadah. Dalam pemahaman mereka si ibadah itu ya astagfirullahaladzim, sholawat, baca Quran, ke masjid, terutama istighfar, sodako. Nggak ada yang kepikiran bahwa al-ilmu afdalul ibadah, itu nggak ada. Rata-rata ya, alal aghlabiyah, saya nggak bilang semua, ada. Harusnya kan begitu dia tahu dia mau mati karena sudah usianya cukup, dia harus lari ke ilmu dulu. Na'am, al-ilmul mashhub bil amal wal ikhlas, jelas. Jangan langsung lari ke ibadah, ke ilmu dulu. Sebab tanpa ilmu dia bisa salah cara taubatnya nanti. Kalau tanpa ilmu, kaifa yatub, bagaimana taubah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Padahal baru mereka datang gitu ke tempat orang yang bisa mengajari dia ilmu, cara untuk bertaubat. Jalannya aja sudah maghfirah itu. Fa'in mata, kalau dia mati dalam keadaan yatlubul ilma, mata syahidah. Itu yang saya lihat ada begitu itu di Giren, di tempat saya ngaji dulu itu ada itu kalau Ramadan. Ta'lim untuk orang-orang yang sepuh-sepuh itu. Ba'duhum meninggal di tengah-tengah ta'lim Ramadan. Syahid. Di Habib Umar bin Hafidh, saya juga lihat itu. Sampai ada yang pada nyewa-nyewa rumah itu. Dari macam-macam negara, dari luar negeri. Tua-tua ini, nggak cerita anak-anak muda, tua-tua. Dan saya kira mungkin banyak di tempat-tempat lain yang saya belum tahu. Itu sekedar yang saya tahu dan saya pernah lihat sendiri itu ya di 2 tempat itu. Di tempatnya Kiai Ahmad Giren sama di Habib Umar bin Hafidh. Saya kira di tempat lain ya mestinya banyak lah, di pondok-pondok besar yang lain. Itu bagus itu. Itu cara yang sahih bagi orang yang ingin mencari pengampunan dari dosa-dosa di masa lalu untuk menjemput husnul khatimah. Ya ta'allam, ya turbul ilma. Nah, tinggal ilmunya yang dia pelajari itu yang ada hubungan dengan akhirah. Mathalan, dia dulunya punya hutang sholat, ya pelajari tentang qada'us sholat. Punya hutang puasa, pelajari tentang qada'us siyam, apa yang harus dilakukan, ada beras yang harus dibayar, apa segala macam itu. Kalau dia orang berada, belum haji, ingin taubat, ya haji. Itu disesuaikan. Kalau dia meninggal fi athna'i dzalik, mata syahidah. Dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Jadi saya ingatkan lagi, ilmu itu afdhalul ibadah. Jadi mulai dirubah pemahaman bahwa afdhalul ibadah yang harus dilakukan untuk orang yang ingin bertobat dari dosa-dosa masa lalu adalah talabul ilmi. Tapi ya harus ini ya, hati-hati di dalam memilih pengajarnya. Jangan sampai keliru kita belajar dari orang-orang yang bukan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala naqussanna 'alaihim bi'ilm. Itu ilm lagi. Nabi Allah Ta'ala akan menceritakan kepada mereka dengan ilmu. Wa qala azza wa jalla, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal bahkan huwa, dia itu ayatun, beberapa ayat bayyinatun yang jelas, fi suduri, di dada-dada, maksudnya di hati-hati, sudur ay gulub, hati-hati alladzina, orang-orang utul ilm, yang diberi ilmu. Wa qala ta'ala, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan siapa Allah, al-insan, manusia. Allama, mengajarkan siapa Allah kepada insan al-bayana, penjelasan. Kalau di Maulid Habsyi, wala syakka annahu,
sallallahu alaihi wasallam huwal insan. Al-maqsudu bihadha at-ta'lim min hadratir rahmanir rahim. Tapi ya ada tafsiran insan ya manusia kita-kita ini. Wa innama, dan sesungguhnya dzukira disebutkan dzalika. Itu ilm fi ma'radil imtinan, di tempat al-imtinan, pemberian karunia. Allahu alam. Saya anjurkan bagi yang ikut ngaji Ihya saya tiap hari ini, baik santri saya atau orang-orang luar yang ikut online, supaya dibarengi dengan mengamalkan wiridnya Imam Ghazali yang buat futuh harian itu. Cari aja di Wali Songo saya ada itu. Minggu baca ini, Senin baca ini, Selasa baca ini. Husnudzan saya, insyaallah, bi barakatil Imam Al-Ghazali, barakatil Imam Al-Habbar Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, barakat Syekh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, barakah guru-guru saya yang lain, barakah ahli silsilah, وبركة شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. InsyaAllah tahsulun futuh syai'an fa syai'an. Dan saya doakan juga supaya saya wa kullu man qara al-ihya hadha yanalul futuh syai'an fa syai'an. Jadi dibarengi, enggak berat kok itu, paling 10 menit bacanya. Yang Senin, Selasa, Rabu, yang harian ada di Wali Songo, itu ada di ijazah saya. Bacanya bebas, kapan saja. Yang ada keterangan itu, Imam Ghazali bilang, saya tidak mendapatkan futuh illa bihadhil awrad. Jadi sambil wirid, sambil ngaji kitab. Masa nggak dikasih sama Allah futuh? Ya pasti kasih sama Allah ya. Allah maha baik. Iftah alaikum wa alayya wa ala al-ahbab al-dhurriya wa al-talamid. Bilutuf wa afiyah bila mihnah dunya wa ukhra. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وإلى روح الإمامين سيد القطب الحبيب عبد الله بن فقيه، سيد الحبيب عبد القادر، المشايخ وسلسلتهم، وخصوصا روح الإمام الغزالي، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.